Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Puriha. Kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu topik B. Sambil anak-anak simak di buku paket halaman 199. Topik B. Kondisi perekonomian daerahku. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau bahasa mudahnya, kegiatan ekonomi itu berhubungan dengan pekerjaan. Jadi seseorang bekerja, dari bekerja mendapat upah berupa uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Begitu ya. Jenis-jenis kegiatan ekonomi di Indonesia itu ada banyak. Yang pertama, pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan, perindustrian, jasa atau layanan, dan pertambangan. Pertanian. Pertanian merupakan penggunaan sumber daya hayati, sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, untuk memproduksi bahan pangan, bahan industri, sumber energi, serta untuk pengelolaan lingkungan. Contohnya pertanian seperti petani menanam padi di sawah, itu masuk di pertanian atau agraria ya. Kemudian yang kedua, perikanan. Kalau perikanan merupakan aktivitas manusia yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati yang ada di perairan. Contohnya seperti tambak. Nah, pernah lihat ya? Perkebunan, ini sedikit berbeda dengan pertanian. Kalau perkebunan merujuk pada semua aktivitas yang bertujuan untuk menanam jenis tanaman tertentu di tanah atau media tanam lainnya. Ada hidroponik misalnya. Nah, dalam ekosistem yang sesuai serta mengolah dan memasarkan hasilnya. Contoh seperti petani kopi, kebun kopi, lada, pala, dan lain sebagainya. Yang keempat, pertambangan. Sesuai dengan namanya, pertambangan adalah kegiatan untuk mengekstraksi mineral yang terdapat di dalam bumi atau di bawah tanah. Salah satu contohnya adalah pertambangan emas. Next, perdagangan. Perdagangan atau bisnis merupakan kegiatan pertukaran barang atau jasa atau keduanya, jual beli gitu loh ya, yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan bukan karena paksaan. Misalnya berdagang, penjual roti, kemudian toko-toko kelontong itu masuk di perdagangan. Intinya perdagangan itu orang yang menjual kembali barang-barang yang sudah jadi untuk disampaikan, disalurkan kepada konsumen. Selanjutnya perindustrian. Kalau perindustrian itu proses mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap digunakan. Perindustrian itu bahasa mudahnya pabrik yang membuat barang. Nah, itu namanya perindustrian. Misalnya, industri tekstil atau garment berarti pabrik yang membuat baju, industri sepatu, industri bakso, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jasa atau layanan. Jasa merupakan layanan yang melibatkan interaksi antara konsumen dengan barang tanpa adanya transfer kepemilikan. Contohnya termasuk layanan pengantaran barang dan jasa penjahit. Jadi yang dijual adalah tenaga manusianya ya. Seperti Grab. Bapak Grab itu kan menjual tenaga untuk mengantar orang dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian contoh yang lain seperti tukang cukur, salon, satpam, polisi, itu termasuk
aktivitas ekonomi di bidang jasa. Faktor pendukung kegiatan ekonomi. Jadi, kegiatan ekonomi suatu daerah itu bisa berkembang pesat jika faktor-faktor pendukung kegiatan ekonomi ini terpenuhi. Di antaranya yaitu sumber daya alam, ya ini berhubungan dengan kondisi geografis ya. Jadi misalnya masyarakat gunung itu sumber daya alamnya banyak di pertanian dan perkebunan, maka warga yang tinggal di daerah pegunungan juga bekerja, beraktivitas ekonomi di bidang tersebut. Kemudian sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kondisi geografis dan teknologi. Sumber daya alam. Keberadaan sumber daya yang berlimpah sangat krusial untuk mendukung aktivitas ekonomi suatu daerah. Sumber daya alam berperan dalam mendorong perkembangan daerah dengan menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan melalui kegiatan perdagangan. Sumber daya alam seperti yang kita pelajari di materi bab 6, ada yang hayati, ada yang non-hayati, ada yang bisa diperbarui dan ada yang tidak bisa diperbarui. Kemudian sumber daya manusia. Kalau sumber daya alamnya mendukung, bagaimana dengan sumber daya manusia? Nah, manusia adalah faktor krusial karena berperan dalam mendorong kegiatan ekonomi suatu daerah. Pembentukan sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas produktif. Jadi kalau sumber daya manusia itu simpelnya kemampuan manusianya untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Teknologi. Penggunaan dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi di suatu negara pasti akan mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi. Jadi apalagi sekarang sudah zamannya semua serba mesin ya. Semakin maju peradaban, semakin maju teknologi, maka kegiatan ekonomi semakin berkembang dengan pesat. Contohnya, dulu tahun 2017, para petani itu mulai beralih menanam padi jenis unggul yang memiliki masa panen yang lebih pendek. Kalau umumnya panen kan berbulan-bulan. Nah, kalau yang ini hanya 70 harian. Padi ini lebih tahan hama, memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap lingkungan. Akibatnya apa? Hasil panen lebih cepat, kemudian tidak mudah rusak, tanaman tidak mudah roboh, dan bisa memiliki bulir padi sampai 400 bulir di setiap rumpunnya. Nah, itu juga peran besar teknologi. Kemudian kondisi geografis. Letak suatu daerah berpengaruh terhadap variasi bentuk usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat di sana. Misalnya, kondisi geografisnya berupa pantai, pesisir pantai. Tidak mungkin kan kalau masyarakat pesisir pantai bekerjanya di sektor perkebunan. Mungkin mereka agak susah. Yang banyak ya di perikanan. Entah sebagai nelayan, tambak, atau bahkan petani garam. Yang terakhir, sarana dan prasarana. Maksudnya apa? Usaha aktivitas ekonomi, pekerjaan orang-orang itu tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana. Contohnya, suatu daerah memiliki akses jalan yang mudah menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya. Biasanya ini di daerah perkotaan itu jalannya lebih bagus ya, bangunannya, jembatannya. Nah, itu juga berdampak besar pada aktivitas ekonomi. Membahas tentang kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk atau barang. Nah, ini kita bahas produk Indonesia yang mendunia. Hasil perindustrian masyarakat Indonesia yang sudah dikenal mancanegara. Contohnya sate, ini kuliner khas. Hidangan yang terbuat dari daging yang ditusuk dan dibakar dengan berbagai variasi, seperti sate Madura, sate Marangi, dan sate lilit.
Kemudian alat musik contohnya angklung. Angklung adalah alat musik tradisional, asalnya dari Jawa Barat, terbuat dari bambu. Cara memainkannya adalah dengan menggoyangkannya. Oke, itu saja pembahasan tentang topik B. Untuk tugas daringnya, anak-anak bikin video ya. Bikin video, kalian boleh bermain peran kegiatan ekonomi apa saja. Bisa berperan di bidang pertanian, perkebunan, atau bidang jasa. Nah, beri contoh ya, misalnya kalian mau ambil di bidang jasa atau layanan. Kalian bikin video berperan seolah-olah kalian itu adalah misalnya guru. Kalian menerangkan pelajaran, lalu kalian terangkan apa hasil dari aktivitas ekonomi yang kalian lakukan. Video durasi minimal 5 menit, jadi yang disebutkan pekerjaan atau aktivitas ekonominya apa, manfaatnya apa, dilakukan oleh masyarakat di daerah mana, atau boleh dikembangkan lagi lebih banyak. Video ini direkam, dikirim ke WA pribadi Bu Riha, atau boleh diposting di medsos mana aja. Setelah diposting, linknya dikirim ke Bu Riha. Bebas, terserah kalian ya. Bu Riha tunggu tugasnya yang bikin video ini terakhir hari Selasa jam 8 malam. Oke, jika ada pertanyaan, boleh japri tanya langsung ke Bu Riha. Sekian, terima kasih. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.